Salam sejahtera bagi seluruh pemirsa yang berbahagia. Hari ini di dalam program Jalan Kasih, maka saya akan menyampaikan sebuah renungan bagi kita untuk menyiapkan kita menjalani tahun 2018 agar kasih, anugerah, dan berkat menjadi milik seluruh pemirsa. Dari pihak Tuhan, maka sebenarnya Tuhan sangat rindu untuk memberkati seluruh perjalanan kehidupan daripada semua orang yang percaya kepadanya. Dia telah menyerahkan diri mati di kayu salib untuk sebuah tujuan, yaitu untuk memberikan berkat dan kehidupan buat orang yang percaya kepadanya. Namun ada hal-hal yang juga kita perlu perhatikan di dalam menjalani kehidupan ini, yang merupakan petunjuk-petunjuk yang telah disampaikan di dalam kitab suci bagi kita. Dan salah satu hal yang Tuhan minta kepada kita untuk kita perhatikan adalah prinsip mengenai kehidupan di dalam kerukunan. Ada sebuah mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Dalam Mazmur pasal yang ke-133, saya akan mengajak kita untuk melihat ayat yang pertama. Saya membacakan bagi pemirsa yang berbahagia. Mazmur 133 ayat yang pertama. Nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebuah nyanyian yang mengingatkan kita tentang pentingnya kita semua membangun kerukunan di dalam kehidupan kita. Tidak ada di antara kita satupun yang memiliki kesamaan di dalam segala hal. Kita lahir dalam budaya yang berbeda, kita lahir dari keluarga-keluarga yang berbeda. Tetapi perbedaan-perbedaan yang ada ini bukanlah penghalang bagi kita untuk menyatakan diri terpisah satu dengan yang lain. Bahkan sebagai anak bangsa, maka kita sadar bersama-sama keberadaan daripada negeri kita Indonesia ini bisa ada sampai hari ini karena ada salah satu pilar kebangsaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, prinsip kerukunan yang disampaikan oleh Daud di dalam Mazmurnya yang ke-133 ini berkata bahwa di dalam pandangan Tuhan, maka kerukunan adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang indah. Sesuatu yang akan menarik perhatian Tuhan bagi kehidupan kita manusia. Dan kita semua tahu bila hati Tuhan, perhatian Tuhan ditarik kepada sebuah komunitas, maka orang-orang yang menarik perhatian Tuhan ini akan mendapat perlakuan-perlakuan yang istimewa. Anugerah, berkat, dan mujizat-mujizat dapat terjadi dalam kehidupan mereka. Kitab Injil menyebut, ada seorang yang buta ketika Tuhan Yesus akan datang melewati kotanya. Dia mulai berseru kepada Tuhan Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan teriakan itu menarik perhatian Tuhan. Ada seorang pengusaha yang kaya, ketika Tuhan Yesus akan datang ke kotanya Yeriko, maka dia juga menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Meskipun dia memiliki badan yang pendek, dia berusaha untuk melihat Tuhan Yesus. Dia memanjat sebuah pohon, dan apa yang dia lakukan itu menarik perhatian Tuhan. Dan apa yang terjadi? Sakeus ini di dalam kisah kitab Injil boleh menerima anugerah, pengampunan, dan juga anugerah keselamatan daripada Tuhan. Ada sebuah keluarga di Betania, keluarga yang sangat sederhana. Namun setiap kali di dalam kitab Injil Tuhan Yesus akan datang untuk beribadah di kota Yerusalem, maka Tuhan pasti akan mengunjungi keluarga ini. Karena keluarga ini menarik perhatian daripada Tuhan. Rupanya, Mazmur Daud berkata, kerukunan adalah sesuatu yang baik dan indah yang akan menarik perhatian Tuhan buat kehidupan kita. Karena itu, Tuhan meminta kepada kita supaya di dalam kehidupan ini kita mengupayakan kerukunan. Kita mendoakan kerukunan. Dan sedapat-dapatnya bila hal itu tergantung kepada kita, maka Tuhan mau kita hidup bersama-sama di dalam kerukunan. Alkitab memberikan beberapa gambaran mengenai kerukunan. Kerukunan digambarkan di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga untuk memberikan kepada kita sebuah pengertian betapa semua kita dapat menikmati atau dapat mewujudkan kerukunan itu dalam kehidupan kita. Nah, tetapi sebelum saya menjabarkan satu demi satu daripada pengertian kerukunan ini, maka di dalam sebuah ayat di kitab Kejadian pasal yang ke-11
ayatnya yang ke-6. Saya bacakan bagi kita. Ketika itu manusia hanya satu bahasa, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Barulah permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Momen ini adalah momen ketika dunia ini masih memiliki satu bahasa, di mana mereka memiliki sebuah tujuan. Meskipun tujuan itu adalah tujuan yang keliru, karena menyimpang dari tujuan Tuhan. Tuhan mau kita beranak cucu lalu berkembang memenuhi bumi. Tetapi masyarakat pada waktu itu mereka menyatukan diri mereka dalam satu bahasa dan satu tujuan. Mereka hendak membuat sebuah menara yang tinggi agar mereka dapat tinggal bersama, mereka mencari nama, dan kemudian mereka tidak terserak. Dan ini adalah prinsip yang menentang rancangan Tuhan menciptakan manusia. Tetapi meskipun ini adalah rancangan dari manusia yang menolak, Tuhan berkata, karena mereka satu bahasa, karena mereka adalah satu bangsa dengan satu tujuan, maka apapun yang menjadi usaha mereka, tidak ada satupun yang tidak akan dapat batal. Artinya semua akan terlaksana. Seperti itulah potensi daripada kerukunan atau kesatuan yang dapat kita nikmati. Dan dalam peristiwa Menara Babel itu, kemudian Tuhan mengacaukan bahasa mereka, karena tujuan mereka adalah tujuan yang menentang Tuhan. Tetapi di balik itu ada sebuah prinsip, bahwa kerukunan atau kesatuan memiliki sebuah potensi yang luar biasa untuk bisa menghasilkan rancangan-rancangan menjadi sebuah kenyataan. Di segmen berikutnya saya akan menjelaskan tentang dua model kerukunan, bagaimana kita bisa memiliki kerukunan dan seperti apa kekuatan-kekuatan yang Tuhan sediakan di dalam kerukunan. Ikuti terus jalan kasih dan engkau akan menikmati berkat dan anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita.